Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Widiantari dengan NIM 19130310118 dari Program Studi Pendidikan Kimia semester 5 Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 15 soal tentang reaksi substitusi nukleofilik. Nah, kita langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan komponen apa saja yang terkandung di dalam tes Bayer, tes Bromin, maupun tes Fehling. Jadi, di dalam tes Bayer, komponen yang digunakan adalah air atau alkohol, atau zat cair yang ditambahkan ke dalam larutan Bayer, di mana larutan Bayer ini merupakan larutan kalium permanganat alkalis. Di mana kalium permanganat ini bersifat sebagai oksidator, yang mana mengalami reduksi. Nah, reagen ini digunakan karena untuk menguji adanya ketidakjenuhan di dalam sampel maupun senyawa organik yang belum diketahui strukturnya. Nah, larutan ini berwarna ungu, dan apabila reaksi berjalan, maka warna ungu akan menghilang dan terbentuk endapan coklat. Kemudian, komponen yang terdapat di dalam tes bromin, yaitu larutan CCl4 dan larutan bromida 5%. Kemudian, komponen yang terdapat di dalam tes Fehling, yaitu larutan Fehling A, di mana larutan Fehling A ini merupakan tembaga 2 sulfat di dalam larutan asam asetat, dan larutan Fehling B, di mana larutan Fehling B ini merupakan campuran garam rosel di dalam larutan natrium hidroksida. Selanjutnya untuk soal nomor 2, apa fungsi dari tes Tholen, tes feriklorida, dan tes asam etil klorida? Nah, adapun fungsi dari tes Tholen yaitu untuk mendeteksi adanya gugus aldehid dalam suatu sampel atau senyawa. Fungsi dari tes feriklorida yaitu untuk mendeteksi adanya gugus fenolat, dan fungsi dari tes asam etil klorida yaitu untuk mendeteksi adanya gugus hidroksi senyawa alkohol. Kemudian soal nomor 3, sebutkan cara kerja dan fungsi dari tes asap. Nah, adapun cara kerja dan fungsi dari tes asap yaitu yang pertama, letakkan sedikit senyawa pada spatula, lalu dipanaskan pada nyala bunsen di dalam lemari asam. Nah, apabila terbentuk asap, hal ini menunjukkan bahwa pada sampel terdapat senyawa, terdapat kandungan aromatik. Nah, adapun fungsi dari tes asap adalah untuk mendeteksi adanya gugus aromatik di dalam suatu sampel atau senyawa organik yang belum diketahui. Berikutnya untuk soal nomor 4, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi untuk sampel bila tes feriklorida itu positif. Nah, adapun reaksi yang terjadi yaitu seperti pada slide di mana fenol bereaksi dengan larutan besi 3 klorida menghasilkan endapan besi 2 oksida dan larutan asam klorida. Nah, reaksi uji feriklorida ini merupakan reaksi substitusi antara sampel dengan reagen feriklorida, di mana ion H+ dalam fenol digantikan oleh ion Fe3+ dengan reagen feriklorida. Sedangkan ion H+ yang lepas akan berikatan dengan ion klorida dan membentuk larutan asam klorida. Sedangkan ion Fe3+ akan berikatan dengan cincin benzen dan membentuk endapan besi 2 oksida, di mana endapan ini dapat mengubah warna dari kuning transparan menjadi warna ungu, yang menandakan hasil uji ini adalah positif. Kemudian untuk soal nomor 5, apa fungsi tes iodoform dan sebutkan ciri-ciri bahwa tes itu positif terhadap sampel senyawa organik. Nah, tes iodoform berfungsi untuk mengidentifikasi adanya gugus keton, dan apabila positif adanya keton, maka warna coklat akan menghilang dan terbentuk endapan iodoform yang berwarna kuning. Berikutnya yaitu soal nomor 6, sebutkan tujuan praktikum reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi adalah suatu reaksi penggantian gugus fungsional pada senyawa kimia tertentu dengan gugus fungsional yang lain. Tujuan adanya praktikum reaksi substitusi nukleofilik adalah untuk membuktikan reaksi substitusi nukleofilik pada pembentukan senyawa tersier butil klorida. Soal nomor 7, beri satu contoh reaksi substitusi nukleofilik.
Nah, di dalam slide ini terdapat dua contoh reaksi substitusi nukleofilik, yaitu yang pertama, reaksi antara kloroetana dengan amonia yang menghasilkan dimetil amonium dan ion klorin. Kemudian contoh yang kedua, reaksi antara 1-bromo 2-kloropropana dengan ion sianin menghasilkan butyronitril dengan ion bromin. Berikutnya yaitu soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan substitusi nukleofilik bimolekuler, dan beri contoh dengan menggambarkan mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, jadi reaksi SN2 yaitu reaksi pemutusan dan pembentukan ikatan baru terjadi secara bersamaan. Nah, contoh mekanismenya itu contoh reaksi antara ion hidroksida dan klorometana. Nah, mengapa disebut bimolekuler? Karena pada reaksinya melibatkan dua macam molekul, yaitu ion hidroksida dan klorometana. Pada mekanisme ini, ion hidroksida sebagai nukleofil menyerang karbon yang bermuatan parsial positif pada substrat, yaitu karbon yang mengikat atom klor pada molekul klorometana. Nah, serangan nukleofil ini terjadi dari sisi yang berlawanan dengan gugus pergi. Gugus pergi dalam hal ini yaitu atom klor, di mana saat reaksi berlangsung, ikatan antara nukleofil dan atom karbon semakin kuat, sedangkan ikatan antara atom karbon dan klor semakin melemah. Dalam keadaan transisi, ikatan antara oksigen dan karbon sebagian terbentuk, sedangkan ikatan antara karbon dan klorin sebagian putus. Nah, segera setelah ikatan antara oksigen dan karbon terbentuk dan ikatan karbon dengan klor putus dan atom klor lepas sebagai ion klorida. Reaksi ini berlangsung dalam satu tahapan reaksi tanpa pembentukan zat antara atau intermediate dengan keadaan transisi. Berikutnya yaitu soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler, dan beri contoh mekanisme yang terjadi. Nah, reaksi SN1 ini yaitu reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler melibatkan satu molekul untuk terjadinya beberapa reaksi. Nah, pada proses ini reaksinya terjadi secara bertahap dengan pembentukan intermediat berupa karbokation atau C+. Seperti pada contoh di slide, atom klor lepas dari molekul tersier butil klorida yang dibantu dengan adanya pelarut polar sehingga terbentuk ion klorin dan sebuah intermediate bermuatan positif, di mana disebut sebagai karbokation. Nah, proses pembentukan karbokation ini sangat lambat sehingga menjadi penentu dalam laju reaksi. Molekul air yang memiliki PeB atau pasangan elektron bebas bertindak sebagai nukleofil yang kemudian menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1, yang mana berupa tersier butil alkohol. Mekanisme reaksi substitusi nukleofilik ini dapat kita lihat pada slide ini, yang mana kestabilan relatif dari karbokation yang dihasilkan pada reaksi SN1 bergantung pada jumlah kelompok alkil yang terikat pada karbokation. Semakin banyak jumlah alkil yang terikat, maka karbokation yang dihasilkan semakin stabil. Hal ini karena adanya efek hiperkonjugasi yang dihasilkan oleh kelompok alkil, yaitu alkil dapat menyumbangkan kerapatan elektronnya sehingga dapat menstabilkan muatan positif pada karbokation. Berikutnya yaitu untuk soal nomor 10, tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 15 ml larutan asam klorida pekat didinginkan dalam penangas es, lalu dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Apa tujuan dari langkah ini? Nah, pertama-tama 15 ml larutan asam klorida pekat yang berwarna bening kekuningan yang nantinya akan digunakan didinginkan terlebih dahulu di dalam penangas es. Hal ini bertujuan agar larutan asam klorida tetap berada dalam wujud cairnya, karena pada suhu kamar, larutan asam klorida pekat ini sangat mudah sekali menguap,
Sehingga nanti pada saat praktikum, HCl yang akan digunakan untuk mereaksikan itu tidaklah sedikit. Selanjutnya nomor 11, buatlah alur prosedur kerja praktikum ini, di mana praktikumnya yaitu praktikum substitusi nukleofilik. Nah, langkah yang pertama yaitu sebanyak 15 ml larutan asam klorida pekat didinginkan di dalam penangas es, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah berukuran 100 ml. Kemudian, sebanyak 5 ml tersier butil alkohol ditambahkan tetes demi tetes sambil dikocok dengan baik. Lalu buka tutup corong pisah sebelum menambahkan kembali tersier butil alkohol. Langkah berikutnya, pengocokan dilanjutkan kurang lebih 20 menit lagi setelah semua alkohol habis ditambahkan. Lalu biarkan campuran ini sampai terlihat jelas adanya dua lapisan yang terpisah dan pisahkan lapisan bawah sebagai HCl. Kemudian cuci lapisan atas dengan 5 ml air dan kemudian 10 ml larutan natrium bikarbonat. Lalu keringkan produk dengan zat anhidrat seperti CuSO4, kemudian didistilasi. Nah, kumpulkan langkah yang terakhir yaitu kumpulkan distilat antara suhu 49 sampai 52 derajat Celcius sebagai tersier butil klorida yang memiliki ND sama dengan 1,386. Selanjutnya, soal nomor 12, sebutkan reaktan yang digunakan dalam reaksi substitusi ini. Nah, reaktan yang digunakan dalam reaksi ini adalah larutan asam klorida dan tersier butil alkohol. Berikutnya, soal nomor 13, sebutkan apa manfaat reaksi substitusi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat reaksi substitusi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti senyawa triklorometana yang digunakan untuk dry clean dan senyawa diklorometana yang digunakan dalam pengelupas cat. Soal nomor 14, bagaimanakah menguji adanya senyawa 4-bromobenzena? Nah, adapun cara untuk menguji senyawa ini yaitu melakukan uji leleh yang mana senyawa tersebut akan meleleh dengan suhu yang berkisar antara 125 sampai 127 derajat Celcius. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 15, apa kebaruan yang ditonjolkan dari penelitian di jurnal yang telah diberikan? Judul jurnal ini yaitu Quaternary Stereocentris via Catalytic Enantioconvergent Nucleophilic Substitution Reaction of Tertiary Alkyl Halides. Dalam artikel ini, peneliti menunjukkan bahwa katalis nikel chiral dapat mencapai reaksi substitusi enantioconvergent dari elektrofil alkyl tersier trasemat oleh nukleofil organologam untuk memberikan stereocenter quaterner dengan enantioselektivitas yang baik. Secara khusus ditetapkan bahwa susunan senyawa halokarbonil tersier, baik siklik maupun asiklik, berpasangan dengan reagen alkenil zirconium dalam kondisi ringan. Pada jurnal ini juga, peneliti selanjutnya mengilustrasikan bahwa produk kopling dapat diubah menjadi produk yang beragam dan bermanfaat dari molekul yang telah diperkaya, yang mana memungkinkan sintesis total formal dari dua produk alami bioaktif, yaitu eburnamomine dan madindolana. Nah, teman-teman, sekian dari 15 soal tentang substitusi nukleofil. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan sampai jumpa.